Pada zaman dahulu, di tanah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sunda yang makmur dan damai. Sang raja, Prabu Rakata, dikenal sebagai pemimpin bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah legenda tentang asal-usul Gunung Krakatau yang melegenda hingga kini. Prabu Rakata memiliki 3 anak yang tampan dan gagah, yaitu Raden Pura, Raden Selat, dan Raden Jaya. Ketiganya dikenal sebagai pangeran yang berbakat dalam ilmu bela diri dan ilmu kebatinan. Di antara ketiganya, Raden Jaya memiliki kepribadian yang sedikit berbeda. Ia lebih senang menyendiri dan sering bermeditasi di puncak gunung, mencari kedamaian batin dan makna hidup. Suatu hari, Raden Jaya memutuskan untuk mendaki gunung yang terletak di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Gunung tersebut masih belum memiliki nama, dan orang-orang percaya bahwa gunung itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang berbahaya. Meskipun begitu, Raden Jaya tak gentar. Ia percaya bahwa gunung tersebut menyimpan misteri yang harus diungkap untuk kepentingan kerajaannya. Saat mencapai puncak gunung, Raden Jaya berhadapan dengan angin kencang dan gemuruh yang aneh. Ia merasakan getaran di tanah dan suara-suara misterius seakan memanggil namanya. Tiba-tiba, dari balik kabut tebal, muncul sosok wanita cantik berbusana putih, dengan aura yang memancarkan keagungan. "Selamat datang, Raden Jaya," sapa wanita itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. Raden Jaya terkejut namun tetap tenang. "Siapakah engkau, wahai putri jelita? Bagaimana engkau mengetahui namaku?" "Aku adalah Dewi Krakatau, penjaga gunung ini. Aku telah menantimu," jawabnya sambil tersenyum. "Menantiku? Ada apa gerangan hingga Dewi menantiku di sini?" tanya Raden Jaya dengan penuh rasa ingin tahu. Dewi Krakatau menatapnya dalam-dalam. "Gunung ini menyimpan kekuatan besar yang dapat membawa berkah atau bencana. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menjaga keseimbangan alam." "Apa yang harus aku lakukan, Dewi?" Raden Jaya semakin tertarik. "Engkau harus menjadi penghubung antara manusia dan alam. Ingatkan mereka untuk tidak serakah dan selalu menjaga kelestarian lingkungan," ujar Dewi Krakatau. Raden Jaya mengangguk mantap. "Aku akan sampaikan pesanmu kepada ayahanda dan seluruh rakyat." Dewi Krakatau kemudian memberikan sebuah kalung berpermata merah menyala. "Ini adalah simbol amanahku padamu. Jaga baik-baik dan gunakan untuk kebaikan." Setelah pertemuan itu, Dewi Krakatau menghilang, dan Raden Jaya kembali ke istana dengan hati penuh tekad. Ia segera menemui Prabu Rakata dan menceritakan semua yang dialaminya. Prabu Rakata mendengarkan dengan seksama. "Anakku, ini adalah pertanda bahwa kita harus lebih bijak dalam memperlakukan alam. Aku akan mengeluarkan titah untuk menjaga hutan dan sungai kita." Titah pun dikeluarkan. Rakyat diperintahkan untuk tidak menebang hutan sembarangan dan menjaga kebersihan sungai. Seluruh kerajaan berusaha hidup selaras dengan alam, dan hasilnya pun terlihat. Tanaman tumbuh subur, panen melimpah, dan rakyat hidup sejahtera. Namun, tidak semua pihak senang dengan keadaan ini. Di kerajaan tetangga, ada seorang raja bernama Prabu Asura yang terkenal tamak. Ia mendengar tentang kalung berpermata yang dimiliki Raden Jaya dan berniat untuk memilikinya. Kalung itu pasti memiliki kekuatan besar. "Dengan memilikinya, aku bisa menguasai seluruh negeri," pikir Prabu Asura. Ia mengirim utusan untuk meminta kalung tersebut, tetapi Raden Jaya menolak. "Kalung ini adalah amanah untuk menjaga keseimbangan alam. Tidak bisa kuberikan kepada siapapun," tegasnya. Merasa tersinggung, Prabu Asura memutuskan untuk menyerang kerajaan Sunda. Pasukannya yang besar mulai bergerak, menimbulkan kekhawatiran di kalangan rakyat. Prabu Rakata mengumpulkan para pangeran. "Kita harus mempertahankan kerajaan kita. Tapi ingat, jangan sampai kita merusak alam dalam pertempuran ini." Pertempuran pun terjadi di tepi hutan. Raden Jaya dan saudara-saudaranya memimpin pasukan dengan gagah berani. Namun, di tengah kekacauan, Prabu Asura berhasil menyelinap ke istana dan mencuri kalung berpermata tersebut. "Dengan ini, kekuatan Gunung Krakatau ada di tanganku," seru Prabu Asura dengan tawa menggelegar. Namun,
Begitu kalung itu berada di tangannya, langit tiba-tiba menjadi gelap. Gunung Krakatau mulai bergetar hebat, mengeluarkan asap dan lava. Dewi Krakatau muncul di hadapan Prabu Asura. Keserakahanmu telah membangunkan amarah gunung ini. Bersiaplah menerima akibatnya, kata Dewi dengan tatapan tajam. Prabu Asura ketakutan. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Dewi Krakatau mengangkat tangannya, dan seketika itu pula Gunung Krakatau meletus dengan dahsyat. Letusan tersebut terjadi pada tahun 416 Masehi, tercatat dalam sejarah sebagai salah satu letusan terbesar pada masa itu. Gelombang tsunami menghantam pesisir, menghancurkan desa-desa dan menelan ribuan jiwa. Kerajaan Prabu Asura hancur lebur, sementara kerajaan Sunda mengalami kerusakan namun tidak separah itu karena mereka telah menjaga alam. Setelah bencana tersebut, Raden Jaya merasa sangat sedih. Ini semua karena kelalaian kita dalam menjaga amanah, katanya kepada Prabu Rakata. Anakku, kita telah berusaha, namun keserakahan orang lain di luar kendali kita. Yang penting sekarang adalah membangun kembali dan terus menjaga keseimbangan alam, jawab Prabu Rakata bijak. Raden Jaya setuju. Mereka memimpin rakyat untuk memulihkan kerajaan, menanam kembali hutan yang rusak, dan membantu korban bencana. Tahun demi tahun berlalu, kerajaan Sunda kembali makmur. Namun, legenda tentang letusan Gunung Krakatau tetap hidup dalam ingatan rakyat. Mereka menyadari betapa pentingnya menjaga alam dan menghindari keserakahan. Pada tahun 535 Masehi, terjadi lagi letusan besar yang mempengaruhi iklim global. Matahari tertutup debu vulkanik, menyebabkan musim dingin berkepanjangan dan gagal panen di berbagai belahan dunia. Para tetua kerajaan berkumpul. Ini adalah peringatan lagi dari alam. Kita harus terus mengingatkan generasi berikutnya akan pentingnya menjaga keseimbangan, kata salah satu dari mereka. Raden Jaya, yang kini telah menjadi raja setelah Prabu Rakata turun tahta, mengeluarkan dekrit baru. Setiap orang harus menanam minimal satu pohon dalam hidupnya. Kita harus hidup selaras dengan alam. Dekrit tersebut dipatuhi dengan baik, dan perlahan alam pun kembali bersahabat. Rakyat hidup damai, dan kerajaan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam hal pelestarian lingkungan. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Pada tahun 1883, Gunung Krakatau kembali meletus dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Suara letusannya terdengar hingga radius 4.800 km, dan gelombang tsunami yang dihasilkan menewaskan lebih dari 36.000 orang. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, seorang kakek menceritakan kisah ini kepada cucunya. Nak, inilah sebabnya kita harus selalu menghormati alam. Keserakahan dan kelalaian bisa membawa bencana besar. Cucunya bertanya dengan mata berbinar. Apakah Gunung Krakatau akan meletus lagi, kakek? Kita tidak tahu pasti. Tapi jika manusia terus merusak alam, bukan tidak mungkin alam akan murka kembali, jawab sang kakek dengan bijak. Setelah letusan dahsyat tahun 1883, Gunung Krakatau tidak lagi sama. Seluruh puncaknya runtuh, meninggalkan kaldera besar di tengah laut yang menganga. Awan panas dan tsunami yang menghantam daratan membuat banyak wilayah terisolasi selama berminggu-minggu. Suara letusan terakhirnya terdengar hingga ke Australia dan bahkan mencapai pulau-pulau terpencil di Samudra Pasifik. Krakatau menjadi legenda yang dibicarakan di seluruh dunia, bukan hanya karena kedahsyatannya, tetapi juga karena dampaknya pada perubahan iklim. Abu dan debu dari letusan itu menyelimuti langit, menciptakan pemandangan matahari terbenam yang berwarna merah darah selama berbulan-bulan. Sinar matahari tertutup kabut debu vulkanik, menyebabkan suhu bumi menurun beberapa derajat selama beberapa tahun setelahnya. Di Jawa Barat, masyarakat sekitar Krakatau melihat peristiwa ini sebagai hukuman alam atas ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Banyak yang merasa bahwa semangat yang ditanamkan oleh Raden Jaya telah pudar seiring waktu. Masyarakat kembali mengingat kisah asal-usul Gunung Krakatau dan amanah yang pernah diberikan oleh Dewi Krakatau kepada Raden Jaya. Mereka mulai berusaha untuk kembali menjaga alam, mengadakan ritual penghormatan terhadap gunung, dan berdoa agar alam bersahabat lagi dengan mereka. Namun,
Krakatau seolah menjadi simbol bahwa keseimbangan alam itu rapuh. Tahun demi tahun berlalu, dan pada tahun 1927, di tengah lautan kaldera yang tenang, tiba-tiba muncul letusan kecil. Letusan ini menjadi awal dari lahirnya sebuah gunung baru yang kelak dikenal sebagai Anak Krakatau. Dari kejauhan, penduduk melihat gumpalan asap yang perlahan-lahan membentuk daratan baru. Mereka menyaksikan fenomena alam yang luar biasa, seolah-olah anak dari Krakatau yang telah lama tidur kini kembali hadir ke dunia. Kehadiran Anak Krakatau dianggap oleh penduduk sekitar sebagai tanda bahwa semangat Raden Jaya kembali hadir untuk mengingatkan manusia akan pentingnya menjaga hubungan dengan alam. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dari Krakatau sebelumnya, Anak Krakatau tetap memiliki kekuatan besar. Gunung ini tumbuh dengan cepat, dan dalam beberapa dekade saja, ukurannya semakin meningkat, seakan ingin mengembalikan kejayaan Krakatau yang dahulu. Pada suatu malam, seorang tetua desa berkumpul bersama anak-anak muda untuk bercerita tentang legenda Krakatau. Ia mengisahkan kembali pertemuan Raden Jaya dengan Dewi Krakatau, tentang amanah yang diberikan, serta akibat dari pengkhianatan amanah tersebut. Gunung ini bukan sekadar gunung. Ia adalah penjaga keseimbangan alam di sini. Jika kita mengabaikan pesan-pesan alam, kita akan menuai bencana, ucap sang tetua dengan penuh kebijaksanaan. Anak-anak muda yang mendengar kisah itu merasa kagum dan takut sekaligus. Mereka menyadari bahwa Krakatau adalah bagian dari sejarah mereka, dan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melestarikan lingkungan. Salah satu pemuda yang mendengarkan kisah itu bernama Suta. Ia sangat terkesan dengan cerita tentang Raden Jaya dan berjanji dalam hatinya untuk menjadi penjaga alam seperti yang dilakukan oleh leluhurnya. Tahun demi tahun, Suta bersama pemuda lainnya mulai bergerak untuk menjaga kawasan sekitar Krakatau. Mereka membuat peraturan agar tidak ada yang merusak hutan, dan mereka menanam kembali pohon-pohon yang pernah ditebang. Masyarakat sekitar Krakatau hidup dengan rasa hormat kepada gunung tersebut, menyadari bahwa bencana bisa datang kapan saja jika mereka lalai. Namun, sifat Krakatau yang tak terduga kembali terbukti. Pada tahun 1952, Anak Krakatau mengalami letusan besar pertamanya. Penduduk sekitar kembali diliputi ketakutan, namun mereka berusaha untuk tetap tenang. Mereka menganggap letusan tersebut sebagai peringatan agar mereka tidak lupa pada amanah yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Pada tahun 1960-an, Anak Krakatau terus tumbuh dan meletus secara berkala, seolah-olah memberikan sinyal bahwa ia hidup dan memiliki kekuatan yang terus berkembang. Masyarakat semakin waspada dan semakin mendekatkan diri kepada alam. Bagi mereka, Krakatau bukan hanya gunung, tetapi juga guru yang mengajarkan tentang keharmonisan dan keseimbangan. Pada tahun 1980-an, letusan demi letusan yang terjadi pada Anak Krakatau mulai menarik perhatian para ilmuwan dari seluruh dunia. Mereka datang ke Indonesia untuk meneliti fenomena gunung ini, mencoba memahami mengapa gunung ini bisa tumbuh kembali setelah letusan maha dahsyat di abad ke-19. Para ilmuwan mencatat bahwa Anak Krakatau tumbuh dengan kecepatan yang sangat luar biasa, seolah-olah menyimpan energi besar yang siap meletus kapan saja. Masyarakat sekitar merasa bangga karena Krakatau menjadi perhatian dunia, namun mereka juga khawatir dengan konsekuensi dari letusan-letusan tersebut. Setiap kali gunung itu bergemuruh, hati mereka dipenuhi kekhawatiran, mengingat sejarah kelam letusan Krakatau yang memakan banyak korban jiwa. Pada tahun 2018, ketakutan masyarakat kembali terbukti. Anak Krakatau meletus dengan kekuatan yang cukup besar, dan menyebabkan sebagian tubuh gunung longsor ke laut, menciptakan gelombang tsunami yang menghantam pesisir Banten dan Lampung. Ratusan orang kehilangan nyawa, ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Suara tangis dan kesedihan memenuhi udara, mengingatkan kembali bahwa alam memiliki kekuatan yang tak terhingga. Setelah peristiwa tersebut, masyarakat semakin menyadari bahwa Krakatau adalah pengingat dari leluhur mereka. Mereka percaya bahwa letusan Krakatau bukan sekadar fenomena alam, melainkan peringatan bagi manusia untuk selalu menghormati dan menjaga alam. Pemuka adat di sekitar Banten dan Lampung mengadakan ritual doa bersama, memohon ampunan dan perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, serta berjanji untuk lebih bijaksana dalam memperlakukan lingkungan. Kisah ini terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Para tetua desa mengingatkan bahwa Gunung Krakatau adalah simbol tanggung jawab manusia terhadap alam. Anak Krakatau yang lahir dari kehancuran Krakatau menunjukkan bahwa alam selalu berusaha untuk bangkit dan pulih, meskipun manusia seringkali merusaknya. Suta, yang telah menjadi seorang tetua, menceritakan pengalaman hidupnya kepada para cucunya. Ingatlah, cucu-cucuku, Krakatau mengajarkan kita untuk menghormati alam. Jangan pernah kita ulangi kesalahan para leluhur yang serakah dan tidak peduli terhadap lingkungan. Para cucunya mendengarkan dengan seksama. Mata mereka penuh rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka bertanya, "Kakek, apakah anak Krakatau akan meletus lagi?" Suta menghela napas dan menjawab, "Kita tidak tahu, tapi kita harus selalu siap dan menjaga alam sebaik mungkin." Krakatau adalah pengingat bahwa alam memiliki kekuatan besar, dan kita adalah bagian dari alam itu. Anak-anak muda di sekitar Krakatau kini menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Mereka menjadikan Krakatau sebagai bagian dari identitas mereka, sebuah simbol bahwa mereka harus menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar mereka. Para pemuda itu bergabung dalam komunitas pelestarian lingkungan. Mereka menanam pohon, menjaga kebersihan pantai, dan bahkan mendirikan pusat informasi tentang Krakatau bagi wisatawan yang datang. Di sekolah-sekolah sekitar, kisah Raden Jaya dan Dewi Krakatau diajarkan sebagai bagian dari sejarah lokal. Guru-guru menceritakan tentang betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta betapa besarnya tanggung jawab yang dimiliki manusia sebagai penghuni bumi.